Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت
وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihah wal quwwah wassalamah wal barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita al-mukarram Ustadz Bapak Kiai Haji Faisal Asmawi MA, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Wiqayah beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Wiqayah beserta jajarannya, dan juga yang kami hormati para asatidah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mohon maaf tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beragam nikmat yang diberikan kepada kita, di antara nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan dan kelapangan waktu, sehingga pada subuh hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni sholat subuh secara berjamaah, dan dilanjutkan dengan kajian kitab Nasoihul Ibad yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada subuh hari ini senantiasa mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebelum kita memulai kajian kitab Nasoihul Ibad, marilah terlebih dahulu kita awali kegiatan kita dengan mengikuti dan mendengarkan pembacaan salawat dustur yang akan disampaikan oleh Mukarram Ustadz Senior Ahmad Khamsin. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم
وترجمان بلسان القدام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلق بالأمر والعدل الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبر في قول لا منه على نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة بنات الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة والسعادة في الدارين والمغفرة لنا ولآبائنا ولجميع أقاربنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
وإلى مرمجي لمن مرمجي تس مرمجي معين مرمجي مرتني مرمجي مدني بنجيب أن وصلهم وقرئهم بهذه النية وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فإذا فسد اللسان بالسب مثلا بكت عليه النفوس أي الأشخاص من بني آدم. وإذا فسد القلب بالرياء مثلا بكت عليه الملائكة. قيل الحكمة في أن اللسان واحد تنبيه للعبد في أنه لا ينبغي أن يتكلم إلا فيما يهمه وفي خير. وقيل لأن اللسان الذاكر بكل لغات كان ذكره للمذكور الواحد وهو الله تعالى. وكذلك القلب بخلاف نحو العين والأذن فإنه يتعدد. قيل لأن الحاجة إلى السمع والبصر أكثر من الحاجة إلى الكلام. وإنما شبه القلب بالبحر لشدة عمقه واتساعه. Halaman 13 yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, orang tua kita, Ustaz Jamal Arif, Bapak Haji Nasir, Ustaz Haji Ahmadi, Ustaz Nur Jaya, Ustaz Haji Muhammad Hashim, Ustaz Wahyudi, Ustaz Haji Mursidin, Ustaz Haji Muhammad Yusuf, Bapak Haji Ustaz Mahmud, Ustaz Erlambang, Ustaz Haji Riyadun Najihin, Ustaz Haji Abdul Rahman, Bapak Haji Ngaliatlo, Ustaz Insinyur Haji Khomsin, yang baca Erbil Mustafa itu insinyur itu, ya. Ya. Ustaz Madinah, Ustaz Haji Murtani, ya. Ustaz Khairuddin, Bapak Haji Muhammad Husin, Ustaz Haji Madali, dan para asatid lainnya, pengurus Masjid Jami' Al-Wiqayah, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan izin Allah
kita bisa hadir kembali di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan niat dan amal kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dari ayat zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, Abu Bakar menafsirkan bahwa al-barru itu al-lisan, baru daratan ditafsirkan oleh Abu Bakar al-lisan, mulut. Wal bahru ditafsirkan al-qalbu, hati. Jadi Al-Quran itu tafsirannya luas, makanya puluhan bahkan ratusan kitab tafsir, masing-masing menafsirkan sesuai dengan ilmunya. Kalau di ahli fikih, tafsir fikih. Kalau di ahli akidah, tafsir tentang akidah. Kalau di ahli bahasa Arab, ditafsirkan yang berkaitan dengan bahasa Arab. Begitulah ilmu luas. Kemudian fa'ila fasadal lisanu, kalau mulut sudah rusak, bisabi masalan, karena digunakan untuk mencaci maki. Sabun itu mencaci maki atau jelek-jelekin orang atau ngomongin orang pakai mulut. Bakat alaihin nufusu, maka al-ashkhasu min bani Adam, manusia nangis. Mengapa nangis? Karena mulut ini lebih tajam. Orang dipukul sesakit apapun, beberapa hari sakitnya hilang. Tapi kalau pakai mulut, sampai 2 tahun juga masih terasa itu. Istri begitu juga, kalau dipukul masih mulut, tapi kalau dicaci maki, sedihnya dia. Mulut. Yang dikatakan memang lidah tak bertulang. Tapi sekali nyakitin orang bisa mati tuh. Makanya hati-hati, jaga mulut. Kata Nabi, kebanyakan yang masuk neraka itu sebabnya ini. Nabi tarik lidahnya, mulut. Makanya pagi ini nih supaya kita jaga mulut kita, khususnya jangan mencaci orang, mencaci, menjelekkan, memfitnah. Nah sekarang bukan pakai mulut saja, pakai media massa, pakai Facebook, Instagram, macam-macam lah pokoknya. Itu juga hati-hati. Jadi yang enaknya memang yang baik aja lah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Hadis sahih. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Tapi kalau mengajak amal ma'ruf nahi munkar itu tetap. Ini yang nggak bolehnya mencaci, mengejek-ngejek, itu nggak boleh. Tapi kalau mengucapkan yang benar itu jihad. Jihad yang paling besar itu qaulul haq inda sultanin jair. Mengucapkan kata-kata yang hak di depan pemimpin yang sewenang-wenang. Itu afdhalul jihad. Itu harus, nggak boleh takut. Kalau memang dia benar, yang tidak boleh mencaci, menghina, mengejek. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau itu perkataan hak benar di depan pemimpin yang zalim, di depan penguasa yang zalim, itu hak. Itu afdhalul jihad, sebaik-baik jihad. Jadi beda, mengucapkan yang benar dengan mencaci maki. Kalau kita mencaci maki orang, maka orang itu nangis, terluka hatinya. Jadi kalau enggak diam aja, masakan enggak enak diam aja. Daripada kita omongin, dia sakit hatinya, capek-capek masak. Itu kadang-kadang kita suka begitu kan,
di acara begini, pamannya ada nasinya keras, ya. Dimakan nasinya keras banget. Padahal yang masaknya dari jam 2 malam itu, ya. Mulut itu suka jelek-jelekin, ya. Nasinya nggak enak lah, ya. Dagingnya keras lah, ya. Tinggal makan doang masih begitu juga, gitu. Karena nggak dibiasain, ya. Karena selalu mengucapkan kata-kata yang tidak bagus. Jadi itulah pentingnya kita hadir di majelis taklim, kita melakukan perubahan. Ya, diam aja, itu yang paling afdal. Ya. Kalau kita diam di satu majelis, kebodohan kita nggak ketahuan. Kita diam aja nggak pernah ngomong, ketahuan nggak kebodohan kita? Nggak ketahuan. Tapi ketika kita ngomong, baru ketahuan. Oh, kalau gitu segitu doang ilmunya. Makanya kalau di majelis diam aja, orang nggak tahu ilmu ente. Nah kalau orang nggak tahu kan orang takut kan. Tapi kalau sekali ente ngomong dan omongannya nggak bagus, oh segitu doang ilmunya. Lihat tuh, ya. Jadi memang kita harus pandai-pandai menahan, khususnya zaman sekarang yang ada undang-undang IT ini, ya, salah ngomong sedikit diparahin oleh polisi. Ya, itu hati-hati, ya, main Facebook, main Instagram, main macam-macam lah. Ya, jangan main share dikit-dikit ada itu hati-hati, ya, karena berita itu belum tentu benar, ya. Sabun mulut, lisan jaga. Wa idza fasada qalbu. Nah, sekarang yang kedua, kalau hatinya rusak birriyai mathalan, yaitu dengan riya umpamanya, ya, hatinya riya. Riya itu bukan hanya dilihat orang. Riya itu adalah amalan yang dilakukan bukan karena Allah. Itu namanya riya. Meskipun dari kata ro'a, ya, ru'yah, ya, supaya dilihat orang, tapi sebenarnya amalan yang dilakukan bukan karena Allah, namanya riya. Umpamanya kita masuk ke masjid, terus kita mau sholat tahiyatul masjid, terus kita merasa nggak usah lah, malu, ya. Akhirnya nggak jadi sholat tahiyatul masjid, itu riya. Atau ente sholat supaya orang katakan nih gue nih orang soleh nih masuk masjid tahiyatul masjid, riya juga. Ente kerjain, ente nggak kerjain, kalau karena orang namanya riyaun. Makanya sulit kita selamat dari ginian, ya. Paling tidak kita kurangin dikit-dikit, ya. Apalagi yang umurnya udah tua kayak saya ini udah 60 tahun, jadi harus banyak-banyak ikhlas lah, ya. Ya, udah dekat mati, ya. Tapi kebanyakan yang mati sih yang muda-muda kebanyakan, ya. Ya, ya, ya. Ustaz Madinah, ya, ya, ya. Yang masih muda nih hati-hati, ya. Ustaz Murtani ini masih awet, ya. Ya. Jadi yang tua tenang aja lah, ya. Yang muda dulu lah yang mati, ya. Nah, jadi hati ini nih, masya Allah, ya. Itu sumbernya, rajanya dari semua anggota badan. Rakyatnya mata, tangan, kaki, semua itu menjadi rakyat. Rajanya hati. Kalau rajanya benar, rakyatnya benar. Kalau rajanya nggak benar, rakyatnya nggak benar juga. Ya. Penguasa, rajanya, presidennya tukang bohong, rakyatnya tukang bohong juga. Udah pasti. Kalau hatinya benar, semua anggota badannya benar. Tangannya benar, mulutnya benar, matanya benar, kakinya benar. Tapi kalau hatinya nggak benar, semua ikut nggak benar. Karena raja, pemimpin yang diikutin oleh rakyatnya. Jadi riya. Yang tadi mulut, hati-hati. Yang kedua, hati supaya ikhlas karena Allah. Jangan ada riya.
Walaupun dipuji, tetap saja kita jangan merasa bangga. Kalaupun dicaci, jangan merasa hina. Yang penting tugas kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah aja, terserah. Ngaji begitu juga, ngaji aja, terserah. Orang mau bilang alim ke, bilang bodoh ke, nggak penting. Yang penting kewajiban kita udah. Mau dilihat orang, nggak dilihat orang, nggak ada masalah. Ya, dipuji apa enaknya sih? Ya. Orang muji kita waktu kita hidup doang. Dan waktu kita lagi sukses, coba ente susah, dipuji nggak? Hah? Enggak. Ente lagi pejabat, ente lagi punya jabatan saja dipuji. Tapi ketika ente pensiun, habis. Nah, jadi hilangkan sifat riya. Artinya dalam beribadah. Ya. Riya itu dalam ibadah, bukan dalam pakaian, bukan dalam rumah, bukan dalam sepatu. Ya, karena Abu Bakar mengatakan sepatu saya bagus. Apakah syariah? Enggak. Ya. Riya itu di dalam beribadah. Baik. Kalau kita riya, bakat alaihil malaikatu, malaikat nangis. Coba ya. Malaikat nangis, kesian kepada orang itu. Amalnya banyak tapi dikerjakan bukan karena Allah. Sia-sia. Ya, dia merasa amalnya udah banyak banget. Ya. Nah, bagaimana kalau ada orang sedekah tapi niatnya riya? Dan kita tahu kalau riya nggak ada pahalanya. Tapi kita yang dikasih, kita doain orang itu. Jadi orang itu dapat nggak? Dapat nggak? Dapat doa dari kita. Jangan kita bilang riya tuh, nggak ada yang sedekah. Orang miskin kesianan. Ya, karena hidup kita pasti ada unsur dari luar. Unsur dari luar ini yang membuat kita semangat. Unsur dari luar itu manusia, ya umpamanya. Nah, itu termasuk itu memberikan sugesti. Tapi di dalam ibadah tidak boleh ada perasaan supaya dipuji oleh orang. Karena ibadah kita semata-mata karena Allah. Yang sudah kita baca itu ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan kita udah apa? Ya? Salatku, ibadahku, hidupku, matiku semata-mata karena Allah. Kita makan karena Allah supaya kita kuat. Hadir di majelis taklim supaya kuat, kita bekerja. Itu mengandung pahala, ya. Baik. Qila, ada yang berkata, ada qala, ada qila. Qala jelas tuh. Kalau qila itu namanya sighatut tamrid. Artinya ada yang bilang. Siapa yang bilang? Pokoknya ada dah begitu, ya. Tapi qala, kalau qala ketahuan orangnya, dia. Tapi kalau qila enggak ketahuan. Siapa yang mengatakannya? Al-hikmatu fi anna lisana wahidun. Hikmah, lidah itu satu. Al-lisan di sini maksudnya lidah. Kalau lisan yang tadi itu maksudnya mulut. Ya. Lidah, karena kalau nggak punya lidah orang nggak bisa ngomong. Ya. Lidah itu kalau lidahnya putus nggak bisa ngomong dia. Ya. Makanya kalau kita stroke lidah nggak bisa ngomong. Lidah kita serawan, ngomong susah. Ya, jadi lidah. Nah, di sini fi anna lisana wahidun, di sini artinya lidah. Tapi yang tadi itu lisan maksudnya mulut, ngomong. Apa hikmahnya? Lidah itu satu. Tanbihun, sebagai peringatan lil abdi, kepada manusia, fi annahu
bahwasanya la yanbaghi, tidak pantas ayatakallama, dia ngomong illa kecuali fima yuhimmuhu, omongan yang penting, wa fil khairin, dan omongan yang baik. Jadi hikmahnya Allah menjadikan lidah satu supaya manusia hanya berbicara yang penting-penting dan yang baik-baik. Tuh, satu tuh mulut, ya, lidah. Wakila, ada lagi pendapat innal lisana dzakira, sesungguhnya lidah yang berzikir bi kulli lughatin, dengan semua bahasa. Yang berzikir menggunakan semua bahasa. Tapi lidahnya berapa? Satu. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa-bahasa semuanya tetap pakai lisan, pakai lidah yang satu. Kana dzikruhu lil malkuri, maka zikirnya kepada yang disebut al-wahid, yaitu tetap satu juga, wa huwa Allahu Ta'ala. Kita berzikir, kita sebut Allah pakai bahasa Indonesia. Ya. Orang Inggris berzikir karena Allah tetap pakai bahasa pakai satu mulut. Jadi meskipun bahasanya berbeda-beda, semuanya menggunakan satu lidah untuk berzikir kepada Allah. Wa kadzalika al-qalbu, begitu juga hati. Hati orang semuanya satu kan, ya. Berbagai macam bangsa tetap hatinya berzikir kepada Allah. Jadi semua manusia, ya, memiliki sifat universal, sifat yang dimiliki oleh semua manusia. Seperti kata Nabi, wa ma ana illa basyarun mithluka yuha ilayya. Aku basyar seperti kamu. Basyar dari kata basyar, kulit itu kan yang paling sensitif, ya. Makanya yang dibakar itu kulitnya di neraka, ya. Kulitnya bakar, kulitnya habis, tumbuh lagi kulit baru begitu, ya. Paling sakit kulit, karena kalau kita lagi masak kena minyak aja sakit nggak? Sakit. Tapi kalau ditonjok sakitnya nggak sesakit kena minyak, walaupun satu tetes. Makanya banyak siksaan dibakar karena kulit itu, ya. Nah, karena kulit memiliki perasaan, berarti semua manusia perasaannya sama. Ada girang, ada sedih, sama lah. Asal namanya manusia, sama seperti kita. Ya. Jadi hati begitu juga sama, ya. Yaitu dalamnya yang tidak diketahui oleh orang. Baik. Hati satu kan, ya. Allah tidak menjadikan seseorang memiliki dua hati. Ya, di zaman Nabi ada orang musyrik itu sekali melihat nggak pernah lupa. Sekali lihat orang kagak pernah lupa. Sekali dia dengar apa aja nggak pernah lupa. Sampai dijulukin memiliki dua hati. Saking kuatnya tuh ingatannya. Suatu ketika perang, orang-orang musyrik kalah. Saking stresnya, dia pakai sendal satu, yang satu lagi ditenteng. Orang yang melihat, nah ini yang memiliki dua hati kok begini. Satu sendal dipakai, satu dipegang. Berarti kan dia kagak ingat kan. Nah tuh, stres tuh membuat orang ingatannya jadi kurang. Stres. Biar ente hafalan banyak, kalau stres hilang.
Jangan sampai stres, tenang aja, santai aja ya. Duduknya santai aja ya. Jangan terlalu stres banget ya. Kalau kita stres, daya tahan tubuh kita jadi lemah. Itu satu contoh. Yang dijuluki memiliki dua hati, tahu-tahu dia memakai satu sendal di kakinya, satu sendal lagi dipegang. Orang yang melihat pada tanya, kok jadi begini? Wah Allah, saya saking stresnya, saya lupa. Katanya. Coba lihat tuh. Ya. Maka kata Allah, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Ya, yang artinya ya, seseorang tidak memiliki dua hati. Makanya kalau kita ngomong sama ente, terus ngomong sama dia, bisa nggak? Ngomong sama ente sampai ente ngomong, aneh dengerin, bisa nggak? Nggak bisa. Karena nggak mungkin hati kita ke sini, hati kita ke sini. Ngaji begitu juga nih, ya. Ngaji juga sambil berzikir juga. Dua-duanya nggak dapat. Maaf aja nih yang berzikir megang tasbih, ya. Ente berzikir sambil dengerin pengajian. Tidak mungkin. Hati ente dua. Dengerin pengajian sambil berzikir. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Jadi kalau ente mau ngaji, ngaji aja dengerin. Tasbihnya ditinggal. Tapi kalau ente dengerin juga sambil bertasbih juga, dua-duanya nggak dapat. Pengajian nggak dapat, zikir nggak dapat. Kenapa? Tidak mungkin memiliki dua hati. Jadi kalau mau dengar pengajian, dengerin. Satu, zikirnya ntar di rumah. Kalau mau zikir, zikir aja. Pengajian nggak usah dengerin. Maka tidak mungkin seseorang memiliki dua hati. Jadi hati satu. Waqila bi khilafi nahwil ain. Lain dengan mata. Kalau mata itu dua. Wal udhuni, kuping dua. Ya. Kata Allah, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wasyafatain. Itu jelas tuh, ya. Allah menjadikan kita memiliki dua mata, dua kuping. Meskipun ada bayi yang matanya 3, itu jarang lah tuh, ya. Kebanyakan matanya 2, kebanyakan, ya. Nah, apakah berfungsi apa enggak? Yang jelas mata 2, kuping 2, ya. Tapi lidah atuh, hati atuh. Mengapa? Mengapa Allah menjadikan mata 2, kuping 2? Nah ini dia. Fa'innahu yata'addadu. Sesungguhnya mata berbilang. Berbilang itu maksudnya lebih dari 1. Wal udhun, kuping lebih dari 1, 2. Qila, ada yang mengatakan li'annal hajata ila sam'i wal basari aktsaru minal hajati ilal kalami. Karena mengapa sebabnya mata 2, kuping 2? Karena kebutuhan untuk mendengar dan melihat lebih banyak daripada kebutuhan untuk ngomong. Jadi yang kita perlukan itu banyak melihat, banyak mendengar. Makanya Allah bikin 2. Yang dibikin 1, hati dan mulut. Dibalik, mulutnya ngomongnya banyak, kupingnya nggak mendengar, matanya nggak mendengar. Ya, jadi dijadikan mata 2 supaya banyak melihat yang baik-baik. 2 kuping banyak mendengar yang baik-baik, mendengar pengajian, mendengar mauidhah, mendengar nasihat, mendengar yang baik-baik dah, karena dibikin 2. Nah, kemudian wa innama subbihal qalbu bil bahri, dan diumpamakan hati dengan laut, li syiddati umqihi wattisa'i, disebabkan karena
hati sangat dalam dan sangat luas. Laut itu kan dalam, ya. Hati begitu juga dalam. Hati orang nggak ada yang tahu. Kadang-kadang kita mengatakan, gue tahu tuh hatinya. Nggak mungkin, dari mana? Istri ente juga ente nggak tahu hatinya. Ya. Nggak ada yang tahu hati orang. Ya. Kenapa? Saking dalamnya, saking luasnya. Maka diumpamakan seperti laut. Laut kan dalam. Nah, laut itu seperti hati. Karena saking dalamnya. Oleh karena itu, karena saking dalamnya, jadi kita tidak mungkin mengetahui hati orang. Ya. Jangan katakan, gue tahu hatinya. Nggak boleh. Ya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi begitulah, ya, karena mulut satu, maka gunakanlah pembicaraan yang bagus-bagus. Ya. Karena kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda bagus Islam seseorang, dia meninggalkan perbuatan yang tidak penting, khususnya ngomong. Ya. Ngomong ini Masya Allah paling enak ngomong. Paling nggak enak dengerin orang ngomong. Oh, mana enakan? Kita ngomong ame dengerin. Ya? Enakan ngomong, dengerinnya ini capek banget ini. Ya. Cuman habis traktir makan doang kita disuruh dengerin. Ya Allah, saya pengen muntah lagi tuh makanan. Ya, makanya ngomong gantian gitu, jangan dua mulu. Dengerinnya kagak enak. Ya. Benar nggak? Ya, tapi kalau ngomong sih enak banget. Makanya ada kata-kata syahiyatul kalam asyaddu min syahiyatit ta'am. Nikmatnya ngomong lebih nikmat dari nikmatnya makan. Coba lihat tuh. Paling enak ngomong lah, Masya Allah. Tuh makanan di depan nggak gairah, nggak nafsu lah. Ya. Apalagi ngomongin orang. Ya. Nikmat banget. Ngomongin ustadz kawin lagi. Waduh. Nikmatnya luar biasa ya. Ustadz Madinah, Ustadz Murtani hati-hati ya. Kalau kawin lagi, habis orang ngomongin semuanya ya. Padahal nggak apa-apa kan? Ya. Nah, jadi mulut. Nah, karena dibikin mata dua supaya banyak melihat. Banyak melihat. Kita pergi ya, piknik itu sunnah. Qul siru fil ardi. Kata Allah, berjalanlah kamu di muka bumi. Berarti ada perintah untuk pergi piknik musafir, ya. Masjid jamaah wiqayah, pergi 5 bis umpamanya, ya. Pergi ke gunung, pergi ke museum, pergi ke laut, supaya melihat kampung orang bagaimana, melihat adat orang bagaimana, mendengar bagaimana tuh kisah-kisah mereka, ya. Nah, jadi kita gunakan kuping kita, mata kita supaya banyak mendengar dan banyak melihat. Mulut supaya kita kurangin gitu ya. Baik. Ceramah juga begitu juga ya. Makanya ada orang mengatakan kalau lagi pengen ngomong jangan ngomong. Kalau lagi nggak pengen ngomong, ngomong. Tulis, ingetin. Ya. Kalau lagi pengen ngomong, jangan ngomong. Mengapa? Karena kalau lagi pengen dia ngomong, nggak habis-habisnya. Ya. Kalau lagi nggak pengen ngomong, ngomong. Lagi nggak pengen ngomong, selalu ngomong. Jadi ngomongnya dikit, begitu. Ya. Ya. Jadi supaya jangan lama-lama ceramah, jangan lama-lama khutbah Jumat, jangan lama-lama. Dengerinnya nggak kuat, ya. Udah begitu daya tangkap orang lemah. 10 menit masih kuat, di atas kesonanya udah ngawur lah pikirannya. Wah, yang ngomong sih nggak terasa, sejam juga ngomong nggak terasa, apalagi ustadz, makin puas dia. Tapi kita harus ngerem. Saya begitu juga sekarang udah mulai ngerem ngomong dikit-dikit, ya. Ceramah dikit-dikit, khutbah dikit-dikit. Karena pengalaman panjang dikit sama juga amplopnya. Ya.
Jadi dikit aja lah gitu ya. Kita ngomong panjang gak kali tambahin juga. Ya udah segitu aja lah ya. Jadi cakep kan? Ya, khutbahnya yang ringkas, ya, ceramahnya yang ringkas, yang penting-penting aja gitu ya. Baik. Masih ada kan? Dikit lagi ya. Ya. Wal maqalatu as-sadisata asyata qila inna syahwata tusayyirul muluka abidan. Pembicaraan yang ke-16, sesungguhnya syahwat. Syahwat itu bahasa Indonesianya syahwat. Bahasa Arabnya syahwah. Ya. Kalau bahasa kita nafsu. Nafsu syahwat. Sesungguhnya nafsu syahwat tusayyiru al-muluka, menjadikan seorang raja abidan, menjadi budak. Sebab nafsu, raja menjadi budak. Sebab nafsu, penguasa menjadi budak. Sebab nafsu, presiden menjadi budak. Sebab nafsu, jenderal menjadi budak. Sebab nafsu, menteri menjadi budak. Sebab nafsu, konglomerat, pedagang menjadi budak. Sebab nafsu, ulama menjadi budak. Mengapa? Jatuh. Ngikutin nafsu. Raja jatuh, presiden jatuh, ulama jatuh sebab mengikuti nafsu. Ini yang ada pada diri kita. Fa inna man ahabba syai'an fa huwa abduhu. Sesungguhnya barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia menjadi budaknya. Ya, kita demen apa aja, kita jadi budaknya. Disuruh apa juga kita ikutin nggak? Kita udah demen sama seseorang, ya. Umpamanya lagi demen sama perempuan, disuruh apa aja, ikutin nggak? Ya? Lagi sedang demennya umpamanya, ya. Jam 2 malam hujan besar, ada WhatsApp minta dikirimin nasi goreng. Kira-kira dikeluar nggak? Cari nggak tuh nasi goreng? Cari biar jam 2 malam hujan deras, pakai apa aja, yang penting dia keluar. Dalam keluarnya dia menggerutu apa girang? Girang. Kenapa? Yang nyuruhnya orang yang dideman. Apalagi lagi sedang demen-demennya. Waduh. Itu. Kalau kita demen sesuatu, kita jadi budaknya. Kita demen motor baru. Jadi budaknya. Kita mandiin, kita cuciin. Dia aja belum mandi. Motor nggak boleh jalan dikit pulang. Lap. Lagi demen. Begitu semua. Sesuatu yang kita sukai, kita jadi budak dia. Begitu juga raja. Raja demennya sama apaan? Sama perempuan. Nah, dia jadi budak perempuan itu. Perempuan suruh apa juga dia mau nggak? Nah, kata perempuan itu, bunuh bini lu. Dibunuh nggak? Bunuh. Ketika dia bunuh, jadi budak dia, masuk penjara. Ya. Pejabat yang udah kaya raya, karena dia korupsi, jadi budak nggak? Jadi budak, jadi manusia hina, masuk penjara. Ya. Tahan KPK di penjara 20 tahun. Pakai baju orange, dipoto, masih begini juga. Nggak punya malu dong. Ya. 20 tahun penjara, dipoto masih begini. Nyengir, ya. Itu nafsu. Ya, makanya nih hati-hati, ya. Khususnya pengusaha, ya, yang duitnya banyak, itu biasanya perempuan pada demen biasanya. Ya, hati-hati. Ya, kalau dia ngikutin nafsunya, bisa habis duitnya. Habis nggak duitnya? Bisa hancur usahanya. Udah banyak contoh begitu. Ya. Karena apa? Karena kalau perempuan demen sama ente, itu bukan demen entenya, demen duitnya. Nah, ente jelek, udah tua. Ya. Yang demen artis, pasti duitnya. Duitnya udah habis, goodbye.
duit habis stroke lagi. Gara-gara ngikutin nafsu. Wasobro maksudnya inna sobro yusawwirul abida mulukan. Nah, kebalikannya. Tadi inna syahwata tusawwiru muluka abidan. Raja kalau ngikutin nafsu jadi budak. Kebalikannya. Wasobro sabar menjadikan seorang budak menjadi raja. Budak ini maksudnya rakyat biasa, ya. Kita nih rakyat biasa nih, kita sabar, lama-lama kita jadi penguasa. Penguasa itu maksudnya sukses. Ya, kita sabar belajar, lama-lama kita jadi orang alim. Kita sabar dagang, lama-lama kita jadi orang kaya, begitu. Jadi kalau sabar itu menyebabkan kita menjadi sukses. Satu saja sabar. Ya, makanya ada ahli psikolog mengatakan kalau seseorang memiliki satu sifat saja, sabar saja, maka semua yang diingini berhasil. Satu aja itu. Ya. Yang lagi belajar di pesantren sabar, lulus nggak? Nah, lulus. Seorang ibu melahirkan dia sabar, ngedennya sabar, lama-lama keluar nggak? Keluar nggak? Kalau dia nggak sabaran, nggak kuat dah, ini belek perutnya. Ya. Tapi kalau disabar, ngeden lagi, lama-lama keluar juga tuh anak. Sabar, sabar. Nggak ada kekuatan yang membuat kita sukses kecuali sabar. Satu saja, sifat sabar saja itu menyebabkan orang sukses. Kalau dia lagi belajar, dia sukses. Jadi pedagang, dia sukses. Ya. Dia jadi murid, dia sukses. Dia jadi orang tua sabar, dia sukses. Istri sabar, sukses. Tapi kalau nggak sabar, hancur. Ini dia. Sabar itu menjadikan manusia menjadi raja. Cukup lah ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakal khair jazak kita sampaikan pada guru kita Mukarram Ustaz Bapak Kiai Ahmad Faisal Asmawi MA yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan baik yang seputar kajian kita pada pagi hari ini maupun juga mungkin ada permasalahan-permasalahan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya ingin bertanya tentang sum'ah, pendengaran sum'ah, penyakit sum'ah, pendengaran. Sum'ah memuji orang gitu. Karena Nabi pernah berkata ketika seorang sahabat sedang memuji sahabat yang lain dengan ibadahnya, Nabi berkata, kamu sedang menyirami pasir ke mukanya sahabat itu. Dan Imam Ghazali juga pernah menghindar dari penyakit sum'ah ketika dia jalan ke masjid, ada orang sedang memuji-muji dia, besoknya dia lewat yang tempat lain karena dia takut sum'ah. Bagaimana kita menghindari penyakit sum'ah itu? Karena kadang-kadang kita sebagai manusia juga ingin dipuji orang gitu Pak Haji. Padahal kita udah ikhlas, tapi kadang-kadang kita juga ada orang ngomong, wah itu gue lagi diomongin kayak gitu. Nah, kita udah ikhlas, kita ke masjid, kita sedekah, kita udah ikhlas, terus wah dia dermawan tuh, terus ada penyakit, oh itu gue tuh diomongin kayak gitu, penyakit sum'ah gitu gimana Pak Kiai untuk menghindarinya gitu? Kadang-kadang kan kita itu berkata udah baik, kita memuji orang, tapi orang itu kata Nabi, nanti kamu sedang menyiram pasir ke muka orang itu karena dia sum'ah gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi memang hidup itu berat. Ya. Bergaul itu susah. Manusia memiliki perasaan nggak sama. Ada yang sensitif, ya. Ada yang masa bodoh aja. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan, mengoreksinya hati-hati. Ya. Apalagi ada sesuatu yang kita nggak demen, ya, supaya hati-hati. Khususnya orang Betawi, dia nggak boleh ngambek dikit.
Ini kalau ngambek nggak ke masjid lagi sampai mati. Ada yang begitu orang, ada. Ya. Yang ngambeknya gede ada itu. Ya. Makanya hati-hati, guru paling berat. Jadi guru paling susah. Ya. Makanya guru kurus-kurus makan perasaan. Ya. Ya. Itu. Ya. Karena guru tahu si ano, dia harus hati-hati. Kenapa kalau kita ngajak orang kebaikan, kalau kita kasar, orang lari. Ya. Jadi kita harus pakai cara. Makanya setiap guru harus mempelajari ilmu jiwa. Ya. Saya udah belajar ilmu jiwa anak, ilmu jiwa dewasa, ilmu jiwa tentang menjadi pemimpin, semua udah dipelajari. Ya. Jadi yang kita lakukan itu supaya memperhatikan perasaan orang. Walaupun dia salah. Kalau ente pengen protes, protesnya dengan cara yang baik. Jangan, ini kan benar. Iya benar, tapi caranya nggak benar. Hasan Hussein melihat orang wudhu. Ya, tahu kan? Nah, itu. Makanya orang yang bertanya itu pasti alim. Orang yang bertanya pasti orang alim. Kalau dia nggak alim, dia kagak tanya. Nanyanya bagaimana? Orang kagak tahu. Hasan Hussein melihat orang wudhunya salah. Coba kalau kita lihat orang wudhu salah, kita omelin nggak? Dia enggak. Dia ajak orang itu, mari kita berlomba untuk berwudhu yang benar. Nah, orang itu merasa wudhunya benar kan? Ayo aja. Ternyata pas wudhu banyak salahnya. Lihat tuh, memperbaiki tapi orang itu tidak merasa diperbaiki. Itu karena ada orang walaupun salah, kalau kita caranya kagak benar, disengajain. Apa namanya saya orang Betawinya itu? Dia salah nih. Terus kita kasih tahu dengan cara yang membuat dia tersinggung, bukannya diikutin, disengajain salahnya. Karena caranya yang salah. Nah, di kita banyak nih masyarakat, ya. Begini aja dah. Yang paling bagus itu pora-pora tidak tahu. Itu tuh, ini ilmu nih, ya. Ente di mana aja sukses. Kalau ente pora-pora tidak tahu. Itu dalam bahasa Arabnya namanya fannut taghaful. Seni pura-pura tidak tahu. Kita tahu. Kita lihat, tapi pura-pura nggak tahu. Dompet kita diambil sama bini duitnya, pura-pura nggak tahu. Ya, padahal kita tahu diambil, biarin aja pura-pura. Hah? Jemilin aja, dicengah-cengir, biarin pura-pura nggak tahu. Padahal kita tahu, kurang tuh duit. Rumah tangga akur nggak? Akur, coba ente tegur. Lu duit ngambil duit nih, duit gue sekian. Marah nggak dia? Marah, pura-pura nggak tahu aja. Ya. Anak ente mainannya rusak, ente tahu. Kemudian disimpan nggak mainin lagi. Udah jangan tanya. Atau tanya mana mainannya? Ada no, mana sini gue lihat. Udah hancur. Pura-pura nggak tahu aja. Itu. Makanya nih ilmu yang paling bagus nih pagi ini pura-pura tidak tahu. Enak nggak? Ya, ini ilmu mahal nih. Ya. Ini saya ngasih ini lillahi ta'ala lah. Ya. Sedekah. Karena pertanyaannya itu. Kalau enggak saya nggak bilangin. Ya. Karena ilmu itu kalau nggak tepat waktunya sia-sia. Ya. Apaan aja kalau nggak waktunya nggak pas sia-sia. Pas waktunya sampai nah itu baru mantap. Kira-kira begitu dah secara umum ya. Ya. Baik, mungkin ada satu lagi. Satu lagi Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar dakwahnya Ustadz gitu kayak talim gitu ya. Nah, buka. Pernah dengar dakwahnya Ustadz waktu taklim gitu. Coba online sih tapi kalau nggak salah. Nah jadi dulu waktu mengenai pura-pura tidak tahu itu ya. Jadi dulu waktu sahabat lagi ngerjain sesuatu gitu, terus
Nabi Muhammad lewat gitu kan sama di depan sahabat. Terus dia tuh dalam mengerjakan sesuatu biarpun dia tahu, dia pura-pura tidak tahu biar Nabi Muhammad tuh memberikan ilmunya seperti itu. Nah, itu mungkin bisa lebih dijelaskan masalah itu, Ustaz. Terima kasih. Jazakallah. Pura-pura nggak tahu di dalam bergaul dengan masyarakat. Pura-pura tidak tahu di dalam pergaulan kita dengan masyarakat supaya akur. Jangan merasa ente paling benar, dikit-dikit paling benar. Ya. Di dalam hukum fikih, buku fikih, semua buku fikih isinya perbedaan. Semua buku fikih. Dulu ada 500 madhab. Sekarang tinggal 4. Habis. Nggak ada gurunya, nggak ada yang ngamalin, nggak ada muridnya. Udah habis, tinggal 4. Madhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Sampai Daur Zohiri yang kelima dan ditambah madhab Syiah. Itu doang tuh yang sekarang kita ikutin. Ya. Nah, kalau bergaul dengan masyarakat supaya kita akur. Kan tujuannya lita'afu. Untuk saling kenal mengenal. Ada orang makanannya pedas, orang Padang. Kita orang Sunda makanannya manis. Jangan kita salahin. Makanan pedas banget, bolong, makan manis. Enggak. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan yang munkar, kita harus perbaiki. Tapi cara memperbaikinya, lihat nih, kata Nabi kan hadis hafal kan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Nih paling penting nih. Saya jurusan dakwah di Jordan, ya. Barang siapa yang melihat munkarot, kalau dia mampu rubah dengan tangannya. Dengan tangannya itu ditafsirkan dengan kekuasaan. Kalau tidak mampu dengan mulut, nasehatin. Kalau tidak mampu juga dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Kalau artinya, dan itulah selemah-lemah iman. Tapi maksudnya selemah-lemah cara merubah munkar pakai hati. Sekarang ente lihat munkarot, ya, ente nggak mampu merubahnya pakai kekuasaan, pakai tangan, pakai hati aja. Bagaimana caranya? Hati kita mengatakan, ya Allah itu munkar, aku tidak redho. Andai kata semua ini pakai yang paling cara yang paling lemah, yaitu merubah dengan hati, tidak ada munkarot. Nggak usah pakai kekuasaan, nggak usah pakai mulut, pakai hati saja. Semua orang merubah munkarat pakai hati dengan mengatakan, ya Allah itu munkar, aku tidak redho. Nggak ada munkarat. Koruptor, dia tahu, ya Allah ini korupsi nih. Oh, aku nggak redho. Dikorupsi nggak? Nggak. Pelacur, perempuan, dia pengen melacur. Kata dia, ya Allah ini munkar, aku nggak redho. Jadi nggak pelacur. Yang cowoknya gitu juga. Menggodain cewek, ya Allah ini munkar, enggak, aku nggak rela. Jadi nggak digodain cewek. Merubah pakai hati saja, tidak ada munkar. Apalagi pakai kekuasaan. Sedangkan hati itu selemah-lemah iman. Nah, jadi kalau ada munkarat dan kita nggak mampu merubahnya, hati kita aja mengatakan, ya Allah itu munkar, aku nggak rela. Udah cukup. Nggak usah ente paranin, ente mau jadi jagoan ente. Nah ente doang yang paling benar. Bisa aja dia ngaji di tempat lain, pendapatnya begini. Kalaupun memang dia berbuat munkarat, ente robah, bisa dipukulin ente. Ya. Ada orang lagi main gaple, ente paranin, ente ambil gaple, ente robek-robek, dipramain ente, mampus ente. Ente liwat aja, biarin aja, doain aja, ya Allah, semoga dia dapat hidayah. Cakep nggak begitu? Sekarang kan jagoan, ya, dikit-dikit merasa apalagi jadi ustad, bukan ustad, haram itu. Ya. Emang dulunya lu jadi ustad langsung, lu juga lu suka main gaple lu, ya. Udah bener aja. Gitu. Kira-kira begitu ya, begitu. Ya, terima kasih. Iya. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi
dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh guru kita. Saya selaku pembawa acara, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وبه نعمه ويكفى ومسئنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولكم منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.